Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari Kota Serang. Perkenalkan, saya pribadi Ujang Arifin dari SMA Negeri 1 Kota Serang. Rekan saya Ria Seprinika dari SMP Negeri 7 Kota Serang. Dan rekan sebelah kiri saya Irma Halimatu Sadia dari SMP Negeri 4 Kota Serang. Pada video kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai supervisi akademik menggunakan teknik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam, Gloria. Gimana kabarnya hari ini Pak Ujang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah mulai KBM ya Pak Ujang ya? Sudah mulai Bu, alhamdulillah. Ajaran baru ini. Kemarin Pak Ujang telepon saya, katanya hari ini Pak Ujang akan mengadakan coaching ya Pak Ujang ya? Betul. Dengan siapa Pak Ujang? Bu Irma Halimatu Sadia. Oh, dengan Bu Irma gitu. Iya. Apa Pak Ujang sudah tahu permasalahannya? Insya Allah permasalahannya itu mengenai pelanggaran tata tertib sepertinya Bu. Baik Pak Ujang. Ya, baik. Pak Ujang sebelum mulai ke dalam pertanyaan nih, saya juga akan memberitahu mengenai bibit penilaian Pak Ujang ya dalam hal coaching nanti. Yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum gitu Pak Ujang. Yang kedua itu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti. Lalu yang ketiga itu bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya. Lalu nanti Pak Ujang jangan lupa ya Pak Ujang dengan prinsip coachingnya yaitu ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak Ujang. Baik Pak Ujang. Pertanyaan pertama saya Pak Ujang. Dalam hal kompetensi coaching apa nih Pak Ujang yang akan Pak Ujang kembangkan? Insya Allah yang saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran full, ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot atau sesuai dengan konteks persoalan. Baik Pak Ujang. Pak Ujang akan ada mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dan perhatian mendengarkan penuh ya Pak Ujang ya. Baik Pak Ujang. Dari 3 kompetensi itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Ujang observasi? Baik, saya akan mencoba yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang penuh secara penuh. Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Ujang. Oke. Lalu Pak Ujang nih nanti indikator apa yang menurut Pak Ujang nih bahwa coaching Pak Ujang itu dianggap berhasil? Ya, kalau menurut pribadi saya dianggap berhasil adanya komunikasi atau interaktif secara dua belah pihak secara aktif ya. Baik coach menjelaskan, begitupun saya sebagai coach menanyakan dan sama ada timbal baliknya. Jadi kedua hal tersebut tentunya sama-sama aktif menjawab seperti itu. Keberhasilan bisa dilihat seperti itu. Keaktifan gitu ya dari dua pihak. Baik Pak Ujang. Jadi dikatakan berhasil, nanti Pak Ujang berharap ada komunikasi dua arah ya, interaktif antara Pak Ujang sebagai coach dan Bu Irma sebagai coaching. Ya, baik Pak Ujang. Untuk sesi ini cukup sekian pertanyaannya. Nah, Pak Ujang boleh. Silahkan Bu Irma masuk ke ruangan. Waalaikumsalam. Bu Irma sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Irma, berkaitan dengan kemarin ya, mungkin selalu sibuk ya. Alhamdulillah hari ini mungkin bisa bermuajahah langsung ya, bertatap muka. Sebetulnya apa sih yang dialami oleh Bu Irma, permasalahan apa? Silakan bisa diterangkan di sini. Kira-kira mungkin yang lain atau apa ada solusinya atau bisa membantu seperti itu. Oh iya, ini Pak ya, karena ini kan pelajaran baru. Yang sudah-sudah biasanya siswa itu ada saja yang melanggar aturan sekolah ya, banyak sekali gitu. Nah, saya mengantisipasi untuk tahun ajaran ini agar tidak terulang lagi. Bagaimana caranya? Ya, seperti terlambat hadir di sekolah atau mungkin tidak datang ke sekolah atau pakaiannya tidak rapi, tidak lengkap dan lain sebagainya. Itu Pak permasalahannya. Kira-kira tujuan apa yang ingin diambil oleh Bu Irma ketika menyampaikan
permasalahan tersebut tujuannya. Iya. Tujuannya ingin sharing Pak, terus mungkin nanti dari hasil perbincangan ini saya bisa mengambil solusi yang terbaik atas permasalahan ini, mencegah agar tidak terulang lagi apa yang sudah terjadi sebelumnya, kedepannya harus seperti apa gitu Pak. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Ibu kira-kira dari permasalahan tersebut apa dari sisi identifikasi yang akan Ibu lakukan, masalah apa saja? Iya, kalau yang saya perhatikan nih Pak ya, dari pertama siswa datang ke sekolah tuh masih saja ada yang terlambat. Lalu setelah masuk, ketika di kelas masih ada siswa yang tidak hadir dengan alasan tertentu. Lalu ketika ada pemeriksaan seragam, masih ada siswa yang belum lengkap seragamnya. Nah, selain dari itu juga ada rambut yang masih gondrong. Artinya aturan itu selalu ada, tapi masih juga dilanggar gitu Pak. Selanjutnya Bu, rencana aksi ya dalam menuntaskan ataupun persoalan masalah yang dihadapi tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran siswa tersebut? Ya, tentunya tidak bisa saya kerjakan sendiri ya Pak ya, karena pertama siswanya banyak dan saya juga tugasnya juga kan tidak hanya memperhatikan hal itu saja, sehingga harus ada kerjasama sepertinya Pak. Jadi mungkin saya akan bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru mapel, dengan BK. Nah kebetulan saya kesiswaan Pak, jadi mungkin bisa juga kerjasama dengan keamanan juga bisa, kepala sekolah dan lain sebagainya Pak. Jadi bisa semuanya ikut membantu ya. Oh, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kira-kira tanggung jawab apa yang akan Ibu berikan kepada rekan yang lain ketika mengajar ya? Sejauh mana kira-kira tanggung jawab yang akan Ibu berikan ketika mengajak orang lain atau rekan sejawat? Iya, sebenarnya kita semua juga di sekolah itu punya tugas masing-masing ya Pak ya. Mungkin saya hanya memberikan penguatan saja bahwa setiap tugas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti ini mungkin Pak ya. Kalau wali kelas berarti harus memperhatikan murid di kelasnya. Kalau dia guru mata pelajaran, dia harus memperhatikan murid pada saat pembelajaran tersebut. Kalau dia BK, nah BK berarti akan ada yang perhatikan sesuai dengan tugas BK. Semuanya punya tupoksi masing-masing. Baik, Bu Irma, terima kasih ya untuk pertemuan pada sesi kali ini. Alhamdulillah cukup baik, alhamdulillah. Pak Ujang, bagaimana hasil proses coaching dengan Bu Irma? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, tadi komunikasi dengan Bu Irma lancar sekali. Begitupun pertanyaan yang diberikan dijawab dengan baik sekali, secara positif, interaktif antara saya dengan Bu Irma. Ya. Baik. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang sudah dicapai? Yang sudah dicapai kalau saya lihat dan saya perhatikan, komunikasi interaktif yang timbal balik secara positif antara pertanyaan dengan jawaban itu memang matching sekali kalau saya perhatikan itu. Jadi pas ya, jadi solusi-solusi yang diberikan juga tepat menurut saya. Baik Pak Ujang, betul dari hasil catatan saya tadi Pak Ujang sudah menggunakan coaching sesuai dengan alur ya Pak Ujang ya. Lalu Pak Ujang juga dapat menggali potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh coaching tadi. Dan Pak Ujang juga mengarahkan coach untuk menemukan rasa tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan nanti. Oke, Pak Ujang nih dari beberapa kompetensi ini ke depannya, kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Ujang nanti? Insya Allah nanti akan mengembangkan bagaimana tentang persepsi atau kehadiran secara full, penuh, kemudian mendengarkan dengan coaching secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu harapan saya ke depan dulu ya. Baik Pak Ujang, terima kasih banyak Pak Ujang telah melakukan teknik coaching ya, proses coaching maksud saya dengan Bu Irma dengan sangat baik. Saya yakin Pak Ujang kedepannya juga akan menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Ujang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah
Iya. Alur ceritanya seperti apa? Sudah memahami? Insya Allah Bu Irma. Iya. Kompetensi apa yang ingin Bu Ria kembangkan nanti pada saat coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah saya ingin mendengarkan secara aktif Bu Irma, lalu kehadiran penuh, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Ujang gitu. Iya. Nanti di perjalanan saya mungkin akan observasi ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai coaching ada beberapa penilaian yang harus diketahui oleh Bu Ria. Yaitu diantaranya tadi yang sudah saya tanyakan apakah sudah sesuai dengan alur cerita gitu ya. Yang keduanya bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu bagaimana coaching tersebut menanggapi pertanyaan yang nanti akan Bu Ria sampaikan, dan juga jangan lupa dengan prinsip coaching itu sendiri ya. Jadi hal-hal itu harus ada ya Bu Ria ya. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti setelah selesai kita ngobrol lagi Mas Kak ya. Iya. Boleh dipanggil Pak Ujang ya? Ya, silakan Pak Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bu Ria? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ujang? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Bagaimana kegiatan tadi di sekolah Pak Ujang? Alhamdulillah Ya. begitu padat, sibuk karena menjelang pelaksanaan PRS Bu ya. Wow, luar biasa nih Pak Ujang. Sekaligus musim materi lagi. Wow, Iya. hebat nih Pak Ujang nih. Pak Ujang, apa nih yang akan kita bicarakan hari ini Pak Ujang? Insya Allah yang akan saya sampaikan pada siang hari ini permasalahan mengenai masalah siswa yang mengalami kendala selalu susah mengumpulkan tugas, bahkan sampai melewati batas semester pada saat itu. Nah itu tentunya kan masalah Bu ya. Artinya nilai keterampilannya menjadi kurang, tidak seimbang dengan nilai pengetahuan atau aspek kognitifnya seperti itu Bu. Baik. Jadi ini adalah mengenai siswa yang terlambat dan tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwalnya Pak Ujang ya. Baik Pak Ujang. Dari hal tersebut Pak Ujang, sudah seberapa seringkah Pak Ujang siswa tersebut tidak atau bahkan sama sekali tidak mengumpulkan tugas itu? Kalau diperhatikan dari catatan ataupun data dari siswa, jumlah siswa 48 itu ada 7 siswa, tapi 2 siswa yang sama sekali tidak mengumpulkan di semester kemarin. Itu yang mengakibatkan saya tidak bisa memberikan nilai maksimal dari aspek keterampilannya, karena saya harus memberikan nilainya ya adil dengan yang lain. Jadi yang mengumpulkan tepat waktu nilainya lebih baik atau bagus, yang terlambat atau ada nilai bagus juga tapi yang tidak mengumpulkan, nah inilah berbeda seperti itu. Jadi saya menerapkan bagaimana asesmen ini dilakukan secara adil kepada siswa seperti itu. Apakah Pak Ujang pernah berbicara atau ngobrol dengan teman-teman yang lain dalam menghadapi permasalahan ini Pak Ujang? Alhamdulillah pernah, ternyata bukan saya saja tapi guru bidang studi yang lain juga sama mengalami hal yang serupa seperti saya. Ya, tapi sama mereka juga mengambil tindakan seperti itu, tidak memberikan atau memberikan nilai maksimal walaupun nilainya ada. Tapi artinya nilai tersebut untuk memenuhi syarat bahwa anak pernah hadir ataupun ada seperti itu. Jadi ini sudah pernah ya Pak Ujang Ya, dibicarakan dengan teman-teman terkait jauh Pak Ujang. Baik Pak Ujang. Menurut Pak Ujang, rencana Pak Ujang ke depannya nih untuk menanggulangi permasalahan agar tidak terulang lagi nih siswa yang terlambat atau tidak mengumpulkan tugas itu apa Pak Ujang? Jadi rencana saya ke depan bahkan ngobrol sama rekan sejawat guru yang bidang studi yang lain, yaitu akan memanggil orang tuanya dan bekerja sama dengan bimbingan konseling. Bahkan nanti kepala sekolah akan kita libatkan juga, karena untuk memutuskan nanti seperti kenaikan kelas bagaimana kalau melihat kondisi siswa seperti ini kan. Baik. Sama sekali dari pelajaran saya, guru bidang studi yang lain tidak mengumpulkan seperti itu. Jadi hal ini kan menjadi sebuah kendala bagi kita juga seperti itu Bu. Baik Pak Ujang. Rencana. Luar biasa Pak Ujang ya. Tadi Pak Ujang sudah mengatakan rencana Pak Ujang yang pertama adalah memanggil orang tua siswa yang bermasalah tersebut ya Pak Ujang, lalu bekerja sama dengan BK, dan Pak Ujang juga Pak Ujang akan ada koordinasi dengan kepala sekolah konsultasi. untuk memutuskan apakah siswa ini akan naik atau tidak di Pak Ujang ya. Oke, lalu Pak
Pak Ujang dalam hal ini, menurut Pak Ujang nih, siapa menurut Pak Ujang yang akan membantu Pak Ujang supaya ini bisa terlaksana? Nah, insya Allah saya pada kegiatan ini akan memanggil beberapa rekan sejawat di bidang studi tentunya, yang tentunya bisa saya perbantukan untuk membantu permasalahan yang saya hadapi, terutama terhadap dua siswa tersebut, karena beliau ternyata rumahnya satu komplek dengan anak tersebut. Mungkin nanti bisa salah berdekatan lah di luar sekolah pembelajaran atau di luar sekolah, itu masih di luar pekerjaan, ngobrol di kompleknya sebagai tetangga seperti itu. Baik, ya baik Pak Ujang. Pak Ujang misalnya akan bekerja sama dengan sejawat, lalu akan bekerja sama juga dengan teman yang rumahnya dekat dengan siswa bermasalah tersebut, Pak Ujang ya. Baik Pak Ujang, luar biasa sekali Pak Ujang ya. Rencana-rencananya sudah ada gitu Pak Ujang ya. Baik Pak Ujang, dari hal ini nih, bagaimana sih perasaan Pak Ujang setelah adanya coaching seperti ini? Alhamdulillah, sebetulnya saya beban pikiran saya mulai berkurang, karena segala sesuatunya masalah itu kalau kita utarakan kepada rekan sejawat, apalagi dengan yang lain, itu berkurang beban kita. Ya setidaknya dengan berkurang beban pikiran itu, saya menjadi plong lah pikiran itu kan, yang tadinya ruwet, akhirnya sekarang sudah mulai membaik seperti itu, Bu. Tenang ya Pak Ujang ya. Lalu setelah perbincangan kita kali ini Pak Ujang, apa akan Pak Ujang lakukan ke depannya? Lakukan ke depan, saya akan konsisten melakukan tindakan itu sampai bisa dikatakan saya mampu dan berhasil menyelesaikan masalah tersebut, terutama berkaitan dengan anak yang tidak tuntas tadi atau yang tidak mengerjakan tugas tadi. Dan ke depan pasti kan kita berganti kelas lagi tuh. Pasti ketika mengalami tetap saya akan konsisten lakukan seperti pendekatan, terutama pendekatan personal terhadap anak dulu terlebih dahulu. Berarti Pak Ujang akan konsisten ya Pak Ujang ya, supaya hal ini bisa terlaksana ya Pak Ujang ya. Baik, saya tunggu Pak Ujang nanti tindak lanjutnya, cerita Pak Ujang selanjutnya ya Pak Ujang ya. Semoga berhasil ya Pak Ujang ya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ujang. Sama-sama, Ulia. Alhamdulillah Ibu Irma coachingnya berjalan dengan lancar ya, dimana saya bisa mendengarkan keluhan dari permasalahan Pak Ujang gitu kan, dan Pak Ujang juga merasa senang karena beban yang dia rasakan tuh berkurang gitu. Jadi tujuannya apakah bisa disebut tercapai? Menurut saya bisa tercapai karena Pak Ujang karena saya menggali Pak Ujang sendiri ya, potensi yang ada dalam diri Pak Ujang dengan permasalahannya, ternyata Pak Ujang tuh punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak juga kabarnya? Alhamdulillah baik. Tentunya ada kegiatan coaching Bu Irma ya? Iya Pak, rencananya saya mau ada coaching dengan Bu Ria. Sebenarnya harusnya minggu yang lalu, tapi kan ada beberapa kegiatan. Jadi hari ini kami mau coaching, saya sebagai coachnya, Bu Ria sebagai coachingnya. Kira-kira dalam kegiatan coaching tersebut apa yang akan Bu Irma kembangkan nanti? Ya, sebenarnya kompetensi yang akan saya kembangkan itu seluruhnya Pak, yaitu ada 3. Yang pertama, saya ingin kehadiran penuh sebagai coach. Lalu yang kedua, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dalam hal seperti indikator pencapaian apa yang akan Bu Irma lakukan nanti ke depannya seperti itu? Ya, tujuan saya sebenarnya saya ingin mendengarkan apa permasalahan apa yang coach hadapi, lalu kita berbicara, berbagi. Saya ingin mengembangkan kemampuan pengembangan diri coaching tersebut. Semoga saya bisa membantunya. Gitu. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Baik, Bu Irma, nanti silakan lakukan kegiatan coaching bersama coachingnya, mudah-mudahan lancar. Amin. Ya. Tidak ada kendala seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Irma. Silakan Bu Ria. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu Ria. Alhamdulillah Bu Irma. Gimana nih, kita sudah punya rencana untuk coaching hari ini ya? Iya Bu Irma. Iya, kira-kira tentang apa? Gini Bu Irma, saya terkait dengan manajemen waktu ya Bu Irma ya.
ini saya pertama jam mengajar bertambah nih Bu Irma. Jam bertambah dari yang biasa 24 jam menjadi 28 jam sehingga jauh lebih penuh. Yang kedua saya diamanah kembali menjadi asisten kurikulum, di mana ada tugas-tugas juga yang harus saya selesaikan untuk membantu Wakasek kurikulum gitu Bu Irma ya, dalam penyusunan jadwal, dalam penyusunan OSP dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga saya ini juga kan alhamdulillah nih mengikuti grup penggerak, jadi banyak tugas-tugas di LMS harus saya kerjakan. Selain posisi saya sebagai seorang ibu ya, ibu rumah tangga, seorang ibu juga, dimana saya harus mendampingi anak-anak saya gitu. Jadi saya bingung yang mana dulu yang harus saya selesaikan gitu Bu Irma, begitu Bu Irma. Oh, jadi beban kerja bertambah. Iya. Ya otomatis ada waktu yang harus diatur gitu ya dalam dirinya. Nah kalau Bu Ria sendiri sebelumnya nih cara mengatur waktunya gimana? Kalau saya sebelumnya cara mengatur waktunya saya mengerjakan pekerjaan pertama ya pas tugas-tugas sekolah dulu ya saya kerjakan sebagai seorang guru gitu untuk yang di di sekolah gitu kan diselesaikan. Lalu pada malam hari saya izin ke suami saya untuk menyelesaikan tugas-tugas di LMS itu Bu Irma gitu. Terkadang saya berpikir kok saya nggak ada waktu buat diri saya sendiri gitu. Lalu setelah itu kalau setelah tugas utama mengajar selesai, mungkin saya biasanya membantu Wakasek kurikulum untuk menyelesaikan program yang akan dibuat gitu Bu Irma. Kalau tujuannya nih dari obrolan kita, Bu Ria inginnya seperti apa? Tujuannya adalah saya ingin bagaimana saya bisa mengatur waktu saya gitu kan, yang dimana hanya 24 jam dengan berbagai tugas yang ada dalam yang harus saya lakukan gitu Bu Irma. Oh, jadi tentang manajemen waktu ya? Iya, tentang manajemen waktu. Nah, kira-kira nih langkah-langkah nih yang akan Bu Ria coba lakukan. Tadi kan yang sebelumnya sudah dilakukan ya. Nah, rencananya ke depan nih apa nih? Rencananya ke depan saya akan membuat skala prioritas dulu mungkin Bu Irma ya. Skala prioritas dulu dari kegiatan yang akan saya lakukan, saya buat skala prioritas mana yang pertama akan saya lakukan. Mungkin yang pertama saya akan lakukan adalah menyelesaikan tugas saya sebagai seorang guru di sekolah ya, dalam mengajar gitu. Setelah itu yang kedua saya apabila ada kegiatan tugas atau ada program yang dibuat bersama dengan Wakasek kurikulum, saya buat di sekolah, saya diskusikan dengan Wakasek kurikulumnya. Lalu yang ketiga di malam hari nih, jadi saya sempatnya di malam hari untuk mengerjakan LMS itu Bu Irma. Jadi saya di malam hari mungkin setelah anak-anak tidur, saya mengerjakan tugas-tugas tersebut Bu Irma, begitu Bu Irma. Itu yang peran satu lagi itu tadi apa ya, selain jadi guru, terus Wakasek juga pembelajar, satu lagi perannya sebagai apa? Saya peran sebagai seorang ibu. Iya. Jam mengajar saya bertambah juga kan 28 jam gitu. Peran sebagai seorang ibu ya pasti saya pertama mengatur waktu dulu di rumah, menyiapkan apapun buat anak-anak saya dan suami gitu kan. Baru setelah semuanya aman bagi saya, baru saya melakukan kegiatan saya sebagai seorang guru gitu. Oh gitu ya, jadi harus lengkap semuanya ya. Harus lengkap prioritas semuanya. tapi diprioritaskan tapi semuanya terlaksana ya. Betul. Kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Ria untuk manajemen waktu itu sehingga semuanya dapat dihandle? Yang bisa membantu itu adalah tentu saya mengatur diri saya sendiri ya kan, mengatur diri saya sendiri untuk saya bisa mengatur kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Yang kedua pasti saya minta dukungan suami. Tanpa dukungan suami saya tidak bisa untuk mengerjakan tugas-tugas di LMS gitu kan, dengan kegiatan saya padat dari pagi sampai sore di sekolah, lalu malam hari saya harus mengerjakan tugas-tugas di LMS itu Bu Irma. Iya, jadi ada tim ya, ada tim ya, di luar diri sendiri ya, ada Iya. suami atau keluarga, ada rekan gitu ya. Nih, kalau keyakinan Bu Ria nih, kalau ada skala 1 sampai 10, Bu Ria yakin mampu memanage waktu itu di skala berapa? Saya tidak muluk-muluk, saya mungkin di skala 8 atau 9 lah Bu Irma. Oh, 8-9 ya. Artinya masih ada yang harus dilakukan ya. Iya, betul. Mungkin untuk coachingnya hari ini cukup, tapi akan Baik, Bu Irma, alhamdulillah ya coachingnya sudah dilaksanakan tadi. alhamdulillah sudah Pak.
apakah indikator yang Ibu capai, apakah sudah tercapai atau belum? Ya, kalau menurut saya Pak ya, saya sudah melakukan semuanya, di mana saya hadir penuh untuk Bu Ria, bersama-sama melakukan coaching. Yang kedua, saya mendengarkan aktif di mana Bu Ria bercerita tentang permasalahannya dan saya menyimak. Nah, saya berusaha juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Semoga apa yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Mudah-mudahan. Baik Bu, kalau saya lihat tadi Ibu coaching dengan Bu Irma, alhamdulillah ya sudah memiliki kompetensi yang sangat luar biasa ya. Apa yang ditanyakan oleh Bu Irma kepada Bu Ria itu luar biasa, begitu juga Bu Ria tadi kalau saya perhatikan. Jadi sangat bagus sekali